kemungkinan, ini kemungkinan, bisa salah, tapi kemungkinan ini dilakukan oleh para arkeolog akhir-akhir ini, termasuk yang namanya Jerome Murphy O'Connor. Dia seorang arkeolog yang akhir-akhir ini mengatakan kemungkinan besar Yesus tidak lahir di kandang dalam pengertian kandang biasa, tapi dia lahir di sebuah rumah yang memiliki kata luma, yaitu ruangan atas yang berfungsi sebagai ruang tamu, yang di bawahnya ada ruang keluarga, dan di situ ada palungan. Kira-kira seperti itu catatan-catatan penggalian arkeologis mutakhir yang saya ikuti akhir-akhir ini. Nah, saudara-saudara, itulah Justin Martyr. Kenapa Justin Martyr menyebut gua? Karena kemungkinan setelah pemukiman Kristiani, pemukiman penduduk Bethlehem yang kemungkinan keluarga raja. Karena sangat jelas bahwa apa namanya antara Yusuf dengan Daud itu terpaut kira-kira 28 generasi. Bagi orang Yahudi itu belum terlalu panjang karena catatan mereka cukup detail ya. Dan itu rumah-rumah yang kebanyakan didirikan di atas gua-gua di wilayah Bethlehem itu tinggal terlihat guanya saja. Karena itu 10 tahun setelah penghancuran itu yang dilihat oleh Justin Martyr tinggal gua-gua. Maka disebutkan gua kelahiran Yesus, Grotto of the Nativity. Dan catatan kedua itu catatan dari Proto-Evangelium Yakobi. Ini yang menjadi dasar dari banyak catatan Sinaksarion. Jadi saya katakan tidak setiap apokrifa itu pemalsuan, tetapi historisitasnya sering diragukan. Makin jauh, maka literatur apokrifa makin dipertanyakan. Maka Proto-Evangelion Yakobi ini tentu berbeda dengan Injil Thomas dari abad keempat. Tentu berbeda dengan Injil Maria Magdalena dari abad keempat. Tentu berbeda dengan The Gospel of Peter dari abad keempat, karena Injil-Injil ini bentuk pemalsuan kaum Gnostik. Tetapi kalau Proto-Evangelium Yakobi, kemungkinan itu adalah salah dalam informasi tempat. Salah dalam informasi waktu, misalnya. Kedatangan orang Majus dibayangkan di zaman yang sama atau di masa yang sama dengan ketika Yesus ditaruh di palungan. Ini kesalahan, pasti ini kesalahan dari Protoevangelion. Ukurannya apa? Ukurannya Injil. Karena Injil mengatakan ketika instruksi Herodes Agung untuk membunuh bayi-bayi yang berusia di bawah 2 tahun, Yesus tidak lagi ditaruh di palungan. Kenapa di bawah 2 tahun? Karena informasi yang didapat dari orang Majus, yaitu Raja Yahudi itu usianya kira-kira di bawah 2 tahun. Berarti ketika kedatangan orang Majus, itu tidak lagi dia berada di sebuah palungan seperti yang diinformasikan oleh Protoevangelium Yakobi. Tetapi bahwa Protoevangelium Yakobi ini bisa dijadikan rujukan dari abad sebelum Origen, abad sebelum Hieronymus, bahwa Yesus dilahirkan di sebuah gua. Artinya Yesus dilahirkan di suatu tempat karena kejadian sesuatu, karena kasus politik, kasus setelah Hadrian, maka tempat-tempat atau pemukiman itu kemungkinan tinggal sebuah gua. Kira-kira seperti itu. Nah, maka ini gambaran tentang eh, pertemuan Maria Yusuf dengan seorang bidan yang membantu Maria bersalin, namanya Salome. Dan Salome itu di dalam Sinaksarion itu disamakan dengan Salome yang tidak lain adalah kerabat Yesus sendiri. Jadi kira-kira seperti ini informasi dari Injil Lukas ya. Matat itu memiliki 3 anak perempuan dan Matat itu masih adalah keturunan dari Lewi, artinya keturunan imam. Jadi Bunda Maria itu dari jalur ibu sebetulnya dia adalah keturunan apa namanya Raja Daud ya, dan juga sekaligus keturunan Imam Lewi karena terjadi perkawinan antar kedua suku itu. Dari mana tahu itu? Karena bapaknya Maria bernama Yoakim. Nah, kata Yoakim itu kadang-kadang disamakan dengan Eliakim. Seperti misalnya kasus pada zaman
apa namanya kuno, di mana seorang imam besar yang disebut Yoakim disebut juga dengan El Yakim dalam Alkitab. Karena El itu Elohim, Yo itu Yehova. Jadi Yoakim itu merujuk nama Yehova, sementara El Yakim, El itu adalah Allah. Itulah yang disebut dalam Injil Lukas sebagai Eli, anak Eli. Padahal Eli itu sebetulnya apa namanya El Yakim itu atau Yoakim. Ya, Yoakim istrinya bernama Ana. Nah, Ana itu tinggal rumahnya itu di gereja Santa Ana sekarang, dekat dengan kolam Bethesda yang sekarang. Nah, dari mana kita tahu? Dari Sinaksaron kita mengetahui bahwa yang namanya Matat itu memiliki 3 anak putri. Yang pertama itu Elizabeth yang dikawini oleh Zakaria dari rombongan Imam Abia. Yang kedua itu adalah Ana, ibunya Bunda Maria yang dikawini dengan Yusuf dari suku Yehuda. Dan yang ketiga itu namanya Salome, dan Salome itu yang bernama Sofia yang punya anak Salome, dan Salome itu bapaknya Yohanes penulis Injil keempat. Kakaknya bernama Yakobus anak Zebedius. Dia dikawini oleh seorang yang bernama Zebedius. Itu menurut catatan Sinakseron, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi artinya apa? Terlepas daripada beberapa kesalahan historis dalam Protoevangelium Yakobi, tetapi informasi ini berasal dari tahun 150-an, 145 sampai 150-an. Jadi sejaman dengan Justin Martir, dan dia dalam percakapan itu dikatakan, siapakah yang melahirkan di gua? Lalu dia ceritakan bahwa dia adalah Maria, adalah tunanganku, tapi dia telah lahir dari Roh Kudus dan seterusnya. Jadi itu informasi kedua. Sekali lagi, Yesus dilahirkan di sebuah gua, itu informasi dari abad kedua setelah Hadrian. Ini jaraknya juga hanya sekitar 10 sampai 15 tahun. Kemudian pertanyaan ini sebelum kita lanjutkan tulisan patristik Bapak Gereja sebelumnya, kita akan mencari rujukan apakah ada catatan dari sejarah sekuler yang mencatat tentang penajisan kota Yerusalem. Silakan ikuti ini ya, catatan ini. Nah, ini Dio Cassius. Dio Cassius itu lahir tahun 130, meninggal tahun 235. Dia mencatat ya kira-kira zamannya setelah Justin Martir, tapi kira-kira nggak terlalu jauh, hanya berpaut tahunan saja. Jadi saya ingin tekankan lewat poin ini apa? Meskipun Hieronymus hidup 180 tahun setelah Hadrian, tapi catatan yang sejaman dengan Hadrian meneguhkan informasinya hampir rinci. Ya, dikatakan begini, bahwa kota Yerusalem telah diratakan dengan tanah. Lalu Hadrian menamakannya dengan Alia Capitolina. Inke alian Capitolinan onomasi. Dia menamakan dengan Alia Capitolina. Dan di lokasi itu dia mendirikan kuil baru untuk Jupiter. Informasi dari catatan sejaman tidak terlalu jauh dari Hadrian, ini cocok dengan tulisan Hieronymus yang berasal dari abad keempat, kira-kira tahun 350-an. Jadi jangan berhenti pada melihat Hieronymus. Itu kan Hieronymus abad keempat lah, yang Dio Cassius nggak Anda baca, Justin Martyr nggak Anda baca, Protoevangelion nggak Anda baca, ya kan? Itu yang belajar sejarah sepotong-sepotong karena Anda durhaka pada bapak-bapak gereja. Anda merasa lebih pintar dari bapak-bapak gereja, padahal pangkatmu itu apa? Kamu hidup ribuan tahun setelah bapak gereja, bahasamu tidak sama dengan bahasanya bapak gereja, sementara bapak gereja katakanlah itu bukan Alkitab, katakanlah itu bukan firman Tuhan, tapi dia saksi mata dari peristiwa-peristiwa itu. Tergantung bapak gerejanya hidup di zaman apa. Ini nggak usah ngomong Alkitab, nggak usah ngomong teologi, kita ngomong sejarah sekuler, kesimpulannya pasti sama. Nah ini saudara-saudara. Terus kemudian hal itu mengakibatkan terjadinya perang yang tidak terlalu penting. Kenapa dikatakan perang tidak terlalu penting? Karena hanya 3 tahun mereka ditumpas setelah itu oleh Hadrian, dan tak berlangsung lama
Ya hanya beberapa saat, tidak berang lama. Karena orang-orang Yahudi menganggap tidak pantas dan tidak dapat ditoleransi jika orang asing tinggal di kota mereka dan upacara agama asing di sana. Artinya apa? Informasi Hieronymus akurat. Pertama, diteguhkan pertama pendirian kuil Jupiter persis sama dengan yang dikatakan oleh Hieronymus. Kedua, orang-orang Yahudi tidak rela apabila ada upacara agama asing di seluruh wilayah Yudea, termasuk Bethlehem, wilayah Yudea. Karena itu, di sana ada upacara asing, yaitu orang-orang Kristen yang menyembah bayi Yahudi di situ, yang lahir di situ, dihancurkan, tidak boleh ada, diganti dengan dewa Adonis. Ini harus membangunkan kita dari ketidaktahuan, membangunkan kita dari ketidakacuh-acuhan terhadap data-data patristik. Saya kadang-kadang ngomong keras seperti ini karena sudah terlalu kebangetan. Jadi kita sendiri, ya Anda boleh mengkritik Islam, tapi setajam kritikmu terhadap Islam, orang Islam itu sangat menghormati leluhur iman mereka. Anda lihat itu puji-pujian di masjid, bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, khalifah-khalifah itu, terutama 3 khalifah terakhir itu tidak pernah damai. Mereka juga punya konflik-konflik politik. Tapi betapa damainya ketika Anda mendengarkan di surau-surau atau di masjid-masjid NU. Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Coba betapa teduhnya mereka menghormati para bapak-bapak iman mereka. Lah kita ini tidak, kita ini anak-anak liberalisme. Kita ini anak-anak sekularisme. Kita lebih percaya dengan seorang profesor Jerman yang hidup 1800 tahun dari peristiwa ketimbang kita percaya kepada Justin Martir yang adalah tinggal 30 kilometer dari Bethlehem. Kita lebih percaya kepada mereka ketimbang Hieronymus yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk tinggal di kota Yesus itu, menerjemahkan kitab suci sekalipun terjemahannya juga mengandung beberapa kritik. Tapi artinya kritik itu tidak berarti dibanding dengan dedikasinya dia. Jadi artinya apa? Dio Cassius, sejarawan sekuler, dalam bukunya Historia Romana, buku ke-69, ya, pada bab 12 dengan jelas meneguhkan penajisan kota-kota Yahudi dan situs-situs Yahudi Kristen dari ritus lokal mereka. Apakah itu mereka menyembah Adonai, Elohe Avram, Elohe Yisak, Elohe Yakub, atau mereka menyembah Adonai, Elohe Avram, Elohe Yisak, Elohe Yakub, yang tidak lain adalah Bapa dari Adoninu Yesua Hamasiah. Itu bukan masalah bagi orang Yahudi. Taunya mereka keturunan Yahudi dari Bethlehem. Mereka juga berbicara sebagian bahasa Aram, sebagian bahasa Yunani, itu cukup. Orang Roma tidak peduli dengan itu. Makanya ketika mereka menghasut Yesus, dia telah melakukan penodaan agama, nggak digubris sama Roma. Begitu mereka mengatakan kami tidak punya raja kecuali kaisar, baru tuduhannya mempan karena motivasinya politik. Kalau motivasi agama nggak akan digubris. Jadi ini catatan menurut saya paling akurat mengenai apa? Mengenai catatan sejaman tentang penajisan situs-situs suci yang nantinya disuarakan oleh bapak-bapak gereja. Nah, sekarang bagaimana dampak dari perubahan nama Palestina? Ya, perubahan Yerusalem menjadi Alia Capitolina itu jelas-jelas disebutkan Alian Capitolinan Onomase itu jelas sekali disebutkan dalam tulisan Dio Cassius, dan juga alerginya orang-orang Yahudi apabila di situ ada upacara agama asing. Maka itulah justru motivasi mereka untuk menempatkan Dewi Venus, Dewi Dewa Jupiter, Dewa Adonis di tempat di mana situs-situs itu ditandai oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Sekarang kita melihat catatan dari Lucianus dari Samosata, Peregrinus 13. Dia mencatat tahun 170 Masehi. Ini bukti bahwa nama kota suci
dan nama Israel sudah mulai dihapus dari sejarah orang-orang Roma, orang-orang Yunani. Setelah tahun 135 Kaisar Hadrian menumpas pemberontakan Bar Kokhba, nama Israel sudah mulai tidak diingat lagi, yang diingat nama Palestina. Kaum Kristen, kata Kristianon, itu bergaul dengan para imam dan ahli kitab mereka di Palestina. Nama inilah yang diperkenalkan sejak Hadrian, dicatat oleh Lucianus, dicatat oleh ahli-ahli Roma saat itu, sampai atlas Alkitab di abad 19 ketika Israel belum punya negara disebut tanah Palestina. Lalu orang menjadi berdebat, Yesus lahir di Palestina atau lahir di Israel. Jangan hanya baca sejarah modern, tapi baca sejarah kuno seperti ini, yang sejaman. Kapan nama Palestina itu dimunculkan oleh Hadrian, mengapa dimunculkan, dan mengapa nama Israel menjadi hilang. Perdebatan-perdebatan modern itu menjadi serasa kontraproduktif bagi orang yang terbiasa membaca naskah-naskah kuno, membaca mata uang Palestina dimunculkan di internet itu sebetulnya itu gaya bagongan, kalau orang Jawa menyebut itu guyonan, gaya bagongan. Kok ya bisa orang modern begini begitu pedenya terhadap sejarah versi baru mereka, dan ironisnya ini orang-orang Kristen ini betapa durhakanya kepada leluhur mereka sampai-sampai mereka tersesat nalar untuk melakukan anakronisme sejarah. Karena apa? Membaca sejarah 2000 tahun yang lalu dengan kacamata ya dari abad 20. Itu saudara-saudara yang pembuktian. Jadi nama Palestina mulai menyebar, menggeser nama Israel hanya berselang 50 atau 45 tahun setelah Hadrian. Itu sekitar tahun 170 Masehi. Nah, barulah kita membaca tulisan berikutnya, dari abad berikutnya, kira-kira menulis 50 tahun setelah setelah Justin Martyr, ya, dan kira-kira 60 tahun setelah Hadrian. Ini Origenes. Jadi karena saya ini kadang-kadang jengkel juga ya. Origenes itu abad ketiga, cuma disebut abadnya, tahunnya nggak dihitung. Hadrian menajiskan kota itu tahun 135. Justin Martyr tahun 145 nulis, hanya berjarak 10 tahun, jangan dilihat abadnya. Ini sama dengan orang mengatakan Pak Bambang itu hidup di 2 abad. Abad 20 dan abad 21. Ya mesti wong saya lahirnya menjelang abad 21. Ini termasuk berlaku bagaimana orang-orang yang meragukan keakuratan Alkitab. Coba lihat naskahnya Perjanjian Baru. Itu yang namanya P75. Itu kan dari abad ke-2 Masehi. Ya, abad kedua iya. Tapi abad kedua jangan membayangkan 200 tahun. Itu tahun 175 P75 itu. Sementara Yohanes meninggal tahun 96. Kan gitu menjadi cara mikirnya. Tidak sampai 100 tahun. Belum lagi kalau Anda membaca P60, P66 ya. P66 yang di Bot Mariana di Swiss itu hanya berjarak berapa tahun. Yohanes meninggal tahun 96, naskahnya ditemukan tahun 120 dari hasil uji karbon. Belum lagi P 115 ya. Masehi itu yang ditemukan di Mesir, P52. Separuh dari Injil Yohanes. Nanti yang begini-begini orang Kristen tidak detail dalam berpikir, yang detailnya itu hanya manuskrip sebesar kartu ATM diandalkan. Yang kartu ATM itu kan P7. Itu gua Qumran. Itu yang disebut sebagai papirus Yesus. Itu oke lah kalau itu dipercaya. Tapi kalau kodek jangan Anda masalahkan. Kalau itu adalah papirus jangan Anda masalahkan. Matamu harus melek, saudara-saudara. Kalau Anda tidak bisa pergi ke Jenewa, cukup Anda bermodal rupiah saja, 100.000 rupiah, Anda cari pulsa. Terus tulis itu www Early Bible Papyri, nanti akan muncul naskah-naskahnya, cocokkan sendiri. Cocok apa enggak dengan yang namanya
Novum Testamentum Greek gitu loh cara pikirnya. Jadi jangan general saja.